hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sejarah hadis dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat mengumpulkan dan menghafal ucapan dan perbuatan beliau. Setelah Nabi wafat, para sahabat dan tabi'in atau generasi setelah sahabat terus mengumpulkan dan menulis hadis. Hadis di masa Nabi Muhammad SAW ini mencakup beberapa proses seperti pengumpulan, penulisan, dan pelestarian ucapan maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini wafat. Setelah Nabi wafat, para sahabatnya ini mulai mengumpulkan dan menyampaikan hadis-hadis ini kepada para tabi'in. Setelah itu para tabi'in juga mengumpulkan dan menyampaikan hadis-hadis ini kepada para ulama. Pengumpulan hadis dan penyampaian hadis ini terjadi pada abad ke-2 Hijriah, di mana pada saat itu juga para ulama telah menulis hadis secara sistematis. Setelah hadis ditulis secara sistematis itu, hadis diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya seperti sahih, hasan, dan dhaifnya. Setelah itu, pada abad ke-3 Hijriah, para ulama mulai menyusun kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi, hadis ini digunakan sebagai sumber hukum Islam yang penting setelah adanya Al-Quran dan digunakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nabi membalas hadiah dengan sesuatu yang setara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha membalas hadiah yang diberikan kepadanya sebagai bentuk penghargaan dan akhlak mulia. Beliau bersabda, barang siapa yang diberi hadiah, maka hendaklah ia membalasnya. Jika tidak mampu, hendaklah ia memuji pemberiannya. Hadis riwayat Dawud dan Tirmizi. Nabi melarang menerima hadiah yang mengandung kepentingan pribadi atau syirik. Islam juga melarang sesuatu kepada pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan untuk melarang urusan atau tindakan mereka. Dalam konteks hadis, risuah dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan oleh tepatnya merusak keadilan dan kebencian. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang melarang suap atau risuah. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahui. Jelas tindakan ini sangat dilarang dalam Islam. Tujuan dan hikmah dari hadis. Memberi hadis bukan sekedar berbagi harta, tetapi memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi, diantaranya 1. Menumbuhkan rasa cinta dan persaudaraan, 2. Menghilangkan rasa iri dan permusuhan, 3. Melatih keikhlasan dan rasa bersyukur, 4. Menjadi amalan yang sunnah yang mendatangkan pahala. Sedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan dan fakir miskin dan golongan bawah. Sedangkan hadiah itu boleh bagi siapapun untuk menerimanya maupun memberikannya, baik itu orang kaya maupun orang fakir miskin maupun orang golongan bawah. Dan di dalam kedua hal ini sama-sama dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana dua hal ini ada feedbacknya yang saling keterikatan sama satu antar lain, yang dimana bisa memperkuat tali persaudaraan, bisa menjalin hubungan yang lebih baik, dan juga dimana adanya hadiah dan sedekah ini memungkinkan kita untuk menjadi seseorang yang berakhlakul baik maupun seseorang yang mempunyai karakteristik baik, karena dimana orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima, dan dimana jika kita memiliki inisiatif untuk memberikan sedekah maupun memberi hadiah kepada orang lain, itu adalah sebuah plus untuk personal kita sendiri.